Di antara akhlak itu apa? Meninggalkan bohong walaupun bercanda, meninggalkan debat walaupun benar, dan segera menolong orang tanpa harus diminta bantuan. Nah, kalau Bapak Ibu punya akhlak begitu, ada istana 3. Istana di ujung sorga, istana di tengah sorga, dan istana di puncak sorga. Ya, kalau kita memiliki akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sidang taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah. Baiklah Bapak Ibu, pagi ini kita akan bahas ayat dan hadis yang di dalamnya Allah menyebutkan dan Nabi-Nya juga menyebutkan orang-orang yang akan dibangunkan Allah istana untuknya di sorga. Jadi dalam Al-Quran dan hadis Nabi disebutkan paling tidak ya, ada 8 manusia tuh yang akan dibangunkan istana di sorga. Ibu ya, kita akan bahas itu ayat dan hadis yang di sana Allah dan Rasulnya menjanjikan bahwa ada orang-orang tertentu yang akan mendapatkan istana di sorga. Pembahasan kita akan dimulai di surat Al-Isra 21. Surat 17 ayat 21. Nah, apa kata Allah di surah Al-Isra ayat 21? Ya, surat 17 ayat 21. Kata Allah, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Kata Allah, coba kamu perhatikan bagaimana kami melebihkan sebahagian yang lain dari sebagian dalam kehidupan dunia. Coba perhatikan kata Allah. Ibu-ibu, kita di dunia ini tidak sama ya. Tidak sama tuh ibu-ibu. Strata kita, level kita di dunia ini tidak sama ibu. Tidak sama. Ada yang super kaya orangnya ibu. Sangat-sangat kaya, super kaya. Ada yang sangat kaya, sangat saja. Ada yang kaya saja, tidak pakai sangat. Ada yang sok kaya. Ya, dia tidak kaya tapi sok kaya aja. Yang miskin juga begitu. Dari yang miskin saja, sangat miskin, sangat-sangat miskin. Gitu. Yang sok miskin tidak ada. Jadi Bapak Ibu, dunia itu dirancang Allah faddalna. Ada tingkat-tingkat lebih. Kendaraan kita tidak sama Ibu. Ada yang Fortuner, ada yang Pajero, ada yang Innova, ada yang Avanza, ada yang Karimun, ada yang motor saja. Tidak sama kan? Tidak sama. Katalah coba kamu perhatikan, dunia itu tidak sama tingkat kehidupan kamu. Dan akhirat, kata Allah, akbaru darajatin. Di akhirat lebih besar lagi perbedaannya. Di akhirat kata Allah, akbaru darajat. Kalau di dunia kita tidak sama strata hidupnya, akhirat lebih hebat lagi perbedaannya. Kata Nabi Bapak Ibu, satu sorga, setiap satu sorga, innal jannata, setiap satu sorga. Sorga itu banyak tuh Ibu. Satu sorga itu mi'ah darajah,
100 tingkatnya. Jarak dari satu tingkat ke tingkat kedua itu, kata Nabi, masih rata khamsimi'ati am, jarak perjalanan 500 tahun. Itu satu surga tuh Ibu. Ada 100 tingkat tuh. Satu tingkat ke tingkat dua tuh jarak 500 tahun tuh. Apalagi dengan surga berikutnya, surga yang lain lagi. Kata Allah, di akhirat akbaru darajat, lebih hebat lagi bedanya surga kita. Ya tidak mungkin lah. Yang satu salat wajib saja, yang satu salat sunat tambah, itu surganya sama. Tidak mungkin tuh. Yang satu baca Qur'annya ya sehari sejuz, yang satu sejuz setahun. Ya tidak sama lah. Karena amal orang tidak sama, derajatnya tidak sama. Jadi di akhirat bukan hanya derajatnya tidak sama, wa akbaru tafdila. Ada namanya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain, dan itu kelebihan yang sangat besar, kata Allah. Ada namanya tafdilah. Kalau tadi derajat, kalau sekarang tafdilah. Nah, tafdilah inilah yang disebut dengan baitan fil jannah, rumah atau istana di surga. Karena nanti ada orang-orang tertentu yang bukan hanya masuk surga, tapi diberikan satu kelebihan, tafdilah namanya, istana yang tidak semua orang dikasih. Karena prinsipnya begini, nanti Ibu baca surah Al-Baqarah ayat 25 ya. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Gitu ya. Semua yang beramal dan beriman dan beramal saleh pasti masuk surga. Semua yang beriman dan beramal saleh pasti masuk surga. Kita ini Bapak Ibu, selama kita beriman, beramal saleh, pasti surga. Cuman tidak semua penduduk surga dapat istana. Begini Ibu, orang kaya di Padang ini banyak Ibu. Mungkin sebagian Ibu kaya-kaya tuh. Tapi tidak semua orang kaya punya istana Ibu. Karena istana ini barang mewah. Setahu saya Ibu nih, yang kaya di Padang ini yang punya istana tuh Bu J. Itu di Bepas tuh, dekat Betul Rahman tuh istana tuh Rumah Gadang. Masuk lah Ibu, gak sekali ke situ Ibu. Beda Ibu. Keramiknya beda. Bisa baca amin ke situ Ibu. Apa namanya itu? Kursinya beda. Beda Ibu. Ya. Minumnya beda, tak modeko lah Ibu. Tak minum istana. Beda. Yuk istana lah namanya Ibu. Ya, surga kayak begitu juga. Surga itu udah hebat fasilitasnya, tapi tidak semua penghuni surga dikasih istana. Ada orang-orang tertentu yang bukan hanya masuk surga, ada tafdilah namanya. Ada satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang, yaitu diberikan Allah dia istana di surga. Nah, siapa saja mereka itu yang dapat istana? Nah, kita bisa ikuti cara mereka supaya kita dapat pula istana di surga. Nah, siapa saja orang-orang yang diberi istana di surga? Apa amalnya? Satu, yang pertama yang mendapat istana di surga itu adalah istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Disebutkan nanti di surat 66 ayat 11. Ya. Daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata Fir'aun. Iz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Jadi di sini ada satu kalimat baitan fil jannah, istana di sorga. Jadi wanita yang pertama mendapat istana di sorga itu istri Fir'aun. Allah sebut sendiri, istri Fir'aun Asyah. Jadi jangan Ibu anggap remeh nih perempuan ini, orang pertama dapat istana dia tuh. Ya.
Apa amal istri Fir'aun? Dia tidak tahajud, ibu. Dia tidak puasa Senin Kamis, ibu. Dia tidak ada Al-Quran one day juz. Tidak ada. Tidak ada. One day one juz tidak ada. Istri Fir'aun punya amal bersabar dapat suami Fir'aun sampai mati. Suaminya Fir'aun. Fir'aun, ibu. Nyolapak, nyopijak, nyosipak. Itu tiap hari. Istri Fir'aun tidak pernah menggugat cerai, tidak pernah melawan, tidak pernah update status. Tidak pernah. Tidak ada tuh. Dia hanya berdoa. Itu yang tadi. Ya Tuhan, bangunkan saya istana di sorga. Betul, ibu. Begitu dia hendak dimatikan, datang malaikat Jibril memperlihatkan istananya. Dan dia tidak merasakan sakit tarikan nyawanya, karena hilang dibius keindahan istana di sorga itu. Itu hebatnya istri Fir'aun. Jadi beruntunglah ibu-ibu dapat suami penyerengeh. Itu istana sedang disiapkan Allah. Beruntunglah ibu dapat suami ibu mulutnya kasar. Tapi syaratnya ibu seperti si Fir'aun. Kalau dimarahi sama suami, pakak kau aja. Istana ya Allah. Percayalah. Ya kau aja. Istana ya Allah. Yakinlah ibu dengan saya, itu Al-Quran tuh ceritakan tuh. Yo balik Ustaz, ayo balik. Karena istana. Masa barang mewah dapatnya murah? Kalau barang mewah dapatnya susah Bapak Ibu. Ibu kalau ingin dapat permata, di mana dapatnya? Menyelam ke dasar lautan. Kalau dapat pasir, itu di pinggir kali banyak. Mana yang berharga, pasir atau mutiara? Mutiara, karena susah dapatnya. Hukum alam begitu ibu. Ibu hidupnya nyantai aja, tidak ada tantangan tuh dapat istana pula, mana bisa? Beruntung ibu dapat suami yang separuh Fir'aun tuh. Ya kalau seperti Fir'aun mana ada sekarang, tidak ada. Separuh Fir'aun mungkin. Ala kasa tangan capek bagi belanjo tidak. Kok dapat ibu suami itu, tapi ibu seperti itu. Ya Allah, bangunkanlah saya istana ya Allah. Istana. Yakinlah. Ya. Makanya ibu-ibu mulai beko cubalah berajar seperti Sri Fir'aun tu. Jangan banyak yang menjawab. Ibu-ibu yang rajin menjawab kok matinya payah besok. Iya. Iya, kalau ibu seperti si Fir'aun tu tadi lihat istana ni. Maka ibu menjadi terbius karena indahnya istana itu. Itu Allah sebut begitu tu. Nah, mulai ibu mengamalkannya beko ya. Jangan menjawab-jawab je lah. Kau nyanyi apa tu biarlah tak kalah mulu nyanyi lah tu, padahal enggak sampai tahun ke nyopai dia tu. Ibu istana di surga. Nah. Ya tapi tentu ibu-ibu beko lah tiba rumah lantuk. Ada ngecek-ngecek lah. Tu apa kau lah heran lah nyo. Bak kantuk sibuknya. Ayo dan maling ngecek banyak kini beko hilang istana ni beko. Tu hilang tu makalah tu. Tu hilang tu rumah itu. Melawan dah mau tu. Nah, satu ya. Jadi yang mendapat istana di sorga tu amalnya apa? Bersabarlah dengan suami walaupun menyesakkan dada setiap hari. Bersabarlah ibu. Saya tidak pernah ibu ya. Apa namanya itu? Mengajarkan jamaah untuk berpisahlah. Saya selalu menasihati jamaah kalau ada yang curhat ke saya, bertahanlah. Karena istana di sorga. Bertahanlah. Yaitu sesulit apapun. Karena memang tidak mudah mendapat istana itu, ibu. Yaitu bertahanlah. Ya bisa jadi apa-apa. Aku lah tua-tua, aku lah nyanyi bagai lah kecik itu ketu saya penyarengi pemberang. Ibu tahan. Gitu. Tahanlah. Yang mau begitu lah ibu ya. Jadi ibu kalau ada yang agak berat urusannya dengan suami, minta sajalah kepada Allah, istana ya Allah, istana ya Allah. Itu satu ya. Yang kedua,
siapa yang dapat istana di sorga. Ini hadis dari riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ini Khadijah. Ata Jibril an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ya, hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ketika Khadijah sakit menjelang dia wafat, Ibu, datang Jibril khusus ketemu Nabi. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, absyir Khadijah bi baitin fil jannati min qasab. Begitu bunyi hadisnya. Kabarkan Khadijah, rumahnya, istananya sudah siap di sorga min qasab, dari permata hitam. Itu kata Nabi, begitu ceritanya. Jadi ketika Khadijah sakit menjelang mati, turunlah Jibril ketemu Nabi, minta izin untuk melihatkan istana Khadijah di sorga dari permata hitam. Khadijah. Jadi wanita yang dapat istana di sorga itu dalam hadis Nabi tadi, itu istri Nabi Khadijah. Karena istri Nabi itu banyak. Setelah Khadijah mati ada 11 istri Nabi itu. Tapi yang dikabari istana hanya Khadijah. Itu dijawab sendiri oleh Jibril. Kenapa Khadijah dapat istana, Ibu? La sakhba fihi wala nasab. Karena Khadijah lelah dan capek mendampingi engkau. Ternyata istana Khadijah bukan karena salat malam, bukan karena tahajud, bukan karena puasa sunat, bukan karena haji umrah, karena capek dan lelah mendampingi engkau. Khadijah itu, Ibu, belum salat 5 waktu, karena mati dia baru Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu setelah Khadijah mati, baru salat 5 waktu. Khadijah tidak puasa Ramadan, Ibu. Puasa Ramadan tahun kedua hijrah, 5 tahun setelah Khadijah mati, baru orang puasa Ramadan. Tapi Khadijah dapat istana di sorga karena capeknya mendampingi suaminya. Jadi kelelahan Ibu mendampingi suami itu istana itu, Ibu. Istana Ibu bukan dibangun dengan majlis taklim, one day one juz Quran, tahajud, enggak. Capeknya mendampingi beliau nih. Iya, Ibu. Jangan Ibu lupa istana Ibu tu enggak lewat ibadah dengan Allah loh. Capek. Iya. Kadang-kadang Ibu ini yang lupa ini. Ya toh. Patangku, Ibu, beberapa waktu lalu ceramah khutbah Jumat di Sahara. Jam 11 saya datang, lalu saya salat sunat, ada bapak-bapak di ujung tu lah, mungkin hampir 70 bapak tu. Berzikir di ujung tu sama sendiri tu. Saya tidak salami juga, tidak tegur juga, karena lagi berzikir, saya tidak mau ganggu juga. Habis salat, datang bapak tu dekat saya. Ustaz Sufyanadi ya? Iya Pak, betul. Alhamdulillah saya ketemu Ustaz. Boleh saya curhat Ustaz? Boleh Pak, boleh, silakan. Apa tu Pak? Itulah Ustaz, yang harus saya lakukan Ustaz. Istri ambo minta izin ke Jakarta mencari cucu. Lah sebulan lalu dia pulang. Lah sebulan lalu dia pulang. Ya Pak, telepon lah. Suruhlah ibu tu pulang, durhaka namanya itu. Lah yang mau telepon Ustaz. Tu jawab ibu tu, alun bisa pulang, lah cucu dia bisa tinggal, lah bisu lah tu jawab dari Ustaz. Tu ambo sambil bergarah aja Pak tu, Pak buka saya cabang baaknya aja. Ya nak kata dulu buka cabang tagak sila payah buka cabang. Tapi ada ibu yang tega. Tega Ibu. Padahal beliau butuh mana dengan perhatian Ibu di usia-usia model ni. Khadijah itu yang hebat dari Khadijah itu, Ibu. Totalitas pengabdian ke suami itu Khadijah tidak ada bandingannya itu, Ibu. Khadijah itu, Ibu, ketika dia mati, dada Nabi sesak. Alam nasrah laka sadrak. Sampai turun ayat itu. Kami akan lapangkan sesak di dadamu. Tidak ada yang paling menyesakkan Nabi kecuali Khadijah mati sampai Nabi diajak Isra dan Mi'raj. Itu Khadijah mati itu. Padahal Khadijah itu mati usia 65, ibu-ibu. Nabi tinggal oleh Khadijah itu usia 50 karena Khadijah lebih tua 15 tahun. Kalau menurut dugaan saya, ini mungkin ibu-ibu sama dugaan dengan saya itu. Kalau ada bapak-bapak umur 50 ditinggal mati suami istri umur 65, mungkin apa akonya senyumnya mungkin. Sesak dada Nabi, Ibu. Bukan soal fisiknya, pengabdiannya.
Itu ibu ketika Nabi Khadijah mati, Nabi menikahkan, ada Aisyah, Safiyah, Hafsah, banyak tu isteri Nabi. Itu Khadijah selalu dibicarakan ke mereka tu ibu, sampai Aisyah protes, "Ya Rasulullah, kalau engkau punya hewan ternak, ada rumput hijau, ada rumput mati, taruh di mana hewanmu?" Rumput hijau, kata Nabi. Begitu pula Allah sudah menggantikan dengan yang lebih baik, kenapa yang mati kau ceritakan juga? Apa jawaban Nabi ke Aisyah? Aisyah, tidak ada wanita yang lebih baik dari Khadijah. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menggantikan dia di hati saya, engkau pun tidak, kata Nabi. Begitu sempurnanya Khadijah di mata Nabi, bukan fisiknya, pelayanannya, pengabdiannya, totalitasnya. Itu Khadijah tu ibu sebelum menikah dengan Nabi kaya tu ibu. Kaya, begitu menikah jadi Nabi. Nabi kan tak punya modal berdakwah. Wa wajadaka ailan fa'arna. Nabi tu miskin, tak ada modal dia berdakwah tu. Khadijah yang suntik modal semua hartanya tu. Yang miskin kalau masuk Islam kasih bantuan, yang budak merdekakan beli. Habis harta Khadijah tu di hari mati tu hanya beberapa potong roti tersisa tu ibu. Tapi Khadijah puas. Tak pernah Khadijah menyesal. Kalau ada ibu-ibu menikah, sebelum menikah jawab, "Pak ko ibu kayu piti banyak rekening padek, motor rancak, rumah rancak." Lah menikah jawab, "Pak ko tande sadonya." Ibu menyesal nak? Kalau kindak lah pilih telonsong dua aja lah dia tu. Khadijah ndak. Itu Khadijah tu ibu, Masya Allah. Di waktu Nabi kebingungan, setahun Nabi bertahanus di Gua Hira. Wa wajadaka dallan fahada. Nabi pernah bingung, kenapa umat begini, kok lakunya begini, yang membunuh, yang berperang, yang berzina, yang minum khamar. Nabi bertahanus di Gua Hira setahun, bolak-balik ke rumah Gua Hira, seminggu pulang, bawa makanan, bawa baju, balik lagi ke Gua Hira. Nafkah enggak dikasih, Khadijah 6 anak urus sendiri. Enggak pernah Khadijah ku mungkonyo gambuang loh ibu. Enggak pernah. Ibu kalau setahun lagi berlanjut di suami, tu suami ibu makan pulang. Ya dah? Ibu mungkin ibu bungkui baju apa kok jual so itu campakkan keluar. Khadijah ndak bu. Pulang Nabi misalnya sekarang hari Rabu nih. Nabi jadwal pulang dari Gua Hira, ndak pulang Nabi. Khadijah berjalan kaki ke bukit tu Jabal Nur tu. Tinggi tu ibu. Rumah Khadijah tu dekat Kaabah. 55 tahun usia Khadijah tu ibu berjalan kaki ke Jabal Nur tu, pantan makan dengan suami yang manung-manung di puncak bukit. Ibu, kalau ada suami ibu manung-manung di puncak bukit, dah seminggu dah turun-turun lah. Ibu hantar makanan ke bukit dah. Menyala lah, mati kajang lah bukit itu ya. Khadijah ndak ibu, total. Khadijah tu ibu kalau banyak masalah Nabi datanglah ke Khadijah, hilang masalah Nabi. Tu makanya ibu pandai ibu dengar cerita Nabi terima wahyu di Gua Hira. Iqra dikuncang-kuncang Jibril. Tengah malam di lubang kalem sampai dikuncang-kuncang makhluk anta beranta. Jam 3 tu Nabi pulang malam lari. Khadijah buka pintu, dibuka pintu. Khadijah selimuti aku, diselimuti. Sampai Nabi tertidur ibu. Tidak ada Khadijah bertanya ibu. Itu makanya ibu-ibu kami kalau pulang malam jangan banyak tanya. Tak boleh. Kalau kami pulang malam laluk dulu. Istirahat dulu. Besok baru Khadijah bertanya, "Suamiku, apa yang terjadi semalam? Kenapa pulang teriak-teriak seperti orang ketakutan?" Kata Nabi, "Khadijah, tadi malam ambo dipagui makhluk gadang dalam lubang tua, takut ambo." Apa jawaban Khadijah hebatnya ibu? "Suamiku, engkau orang baik, engkau tidak punya musuh, engkau selalu silaturahim, engkau selalu menolong orang miskin. Tidak akan ada yang akan mencelakakan engkau, yakinlah," kata Khadijah. Baru tenang Nabi, "Yolo mandak cina." Tu Khadijah, kok tiba-tiba ibu mungkin apa takut apa tu. Tu kok jangan ke situ, lah banyak orang situ tutungan ya. Khadijah ndak ibu. Banyak masalah Nabi pulang hilang ketemu Khadijah. Tu maka ibu-ibu seperti Khadijah lah ibu. Sumber ketenangan bagi kami. Kami kok menikah je ibu, tak masalah makan minum, tak masalah pakaian je ibu. Kalau pakaian minum tak susah banget tu, rumah makan banyak. Kalau pakaian tak susah, laundry banyak. Kami menikah je ibu kok supaya tenang kami. Banyak masalah bosobok je ibu, hilang masalah kami. Jangan ibu jadi sumber masalah bagi kami. Kadang kami takut pulang bagi. Kini kok apa-apa lah banyak curhat kamu tu ibu. Ustaz, awak kini kok Ustaz ayolah capek je mati ya Ustaz. Batu apa je?
COD ko Ustaz je. Kadang 3 kalinya sehari bagai. Tak jadi sumber ketenangan namanya lo tu. Itu Khadijah tu Masya Allah ibu. Nabi di boikot 3 tahun. Tak boleh transaksi dengan Nabi dan keluarganya, diisolasi 3 tahun. Menjelang Khadijah mati tu, Khadijah Bapak Ibu bisa pulang ke keluarganya kerana keluarganya tak di boikot. Bisa dia makan enak bersama keluarganya. Khadijah tak ditinggalkan 1 detik pun Nabi sampai dia sakit-sakitan dan meninggal dunia. Tak banyak perempuan yang bisa begitu ibu. Kesetiaan seorang perempuan diuji ketika suaminya jatuh miskin. Itu setiap perempuan diuji di sana. Tak sedikit perempuan itu ketika suami jatuh dia kabur tu. Lari dia meninggalkan suaminya. Itu contoh Nabi Ayub tu. Ketika dia kaya dan gagah, semua isi sayang ke kita. Begitu jatuh miskin berpenyakit, isi kabur. Itu yang harusnya ibu ya cari tu istana di sorga tu. Beliau istana ibu tolong rawat beliau semaksimal mungkin. Satiok kama masak ibu tanyo teragak dinyo. Ni lah kalau mau beliau makan leko. Tanyo teragak pak. Ayang kamu masak pak. Iko jan sampai bangi angin saya bagian ke beliau. Kalau 3 hari ibu angin. Lah hitam lado itu. Lah kajang-kajang kantang itu. Nah, ibu ingin istana di surga atau? Tu Khadijah contohnya. La sakhba fihi wala nasab, kata Jibril. Khadijah dapat istana bukan karena ibadahnya, karena capeknya mendampingi engkau. Jadi bersabarlah ibu, maksimalkanlah waktu yang tersisa. Ya, lelah ibu, lelah. Memang itulah istana untuk ibu. Andai ibu tidak bisa berjamaah ke masjid, tidak bisa datang ke pengajian demi mengurus suami, itu rusum ibu. Yang suami sakit, ibu tidak usah sampai pengajian. Istana ibu di sana. Yang suami ibu sakit, tidak usah salat berjamaah ke masjid, suami ibu di sana. Itu istana ibu tu. Kadang-kadang ibu kau lah payah sakit. Nyo payah ke masjid berjamaah. Suruh lalu. Pak kau lah ngau-ngau sama surang. Dah kado istana ibu dapat lah tu. Habis kau lah pulang, tak lu cari apa ada, cari jauh saya lu. Alah lun. Nah, istana ibu ya. Nah, 2. Nah, kecil apa-apa, aku yang mantap Ustaz kini kan itu. Tak tolong waknya. Nah, yang ketiga tu hadis dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi, man bana masjidan lillah walau kama fasi qitatin li baidiha banallahu lahu baitan fil jannah. Itu bunyi hadisnya. Yang membangun masjid. Kata Nabi, siapa yang membangun masjid walaupun seukuran sarang burung, pasti dibangunkan istana untuknya di surga. Ini semua ibu-ibu bisa nih. Karena kata Nabi, masjidnya tidak satu, tidak besar, seukuran sarang burung. Sarang burung berapa kadang tu ibu? Kenek itu. Tak mungkin orang suruh tu. Tapi begitulah hebatnya ikut membangun masjid. Ibu-ibu kalau ada lah ibu piti balabi, ibu bangunlah musala, musaji kat saya. Tak perlu kadang-kadang. Bapak ibu kalau pergi ke Solo lewat Setinjau tu ada masjid 2 tapi jalan tu. Orang singgah tu perorangan bangun tu ibu. Kalau ibu tak bisa 1 orang 1 masjid, tak apa-apa. Mungkin tonggak 1, mungkin semen, mungkin. Pokoknya ibu ikut bangun masjid. Siapa yang bangun masjid karena Allah walaupun sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan istana di surga. Karena ada orang ni ibu seperti bingung dia menggunakan harta. Dia kaya. Tempat hiburan malah dia bangun. Apa salahnya dia bangun tu masjid tu? Kayak bapak yang bangun Al-Hakim tu. Yang Mujahidin. UPI. Betul Rahmah. Ya kayak begitu. Kalau banyak piti ibu. Bangun masjid kadang-kadang. Kalau nak musalah cukup. Walaupun hanya untuk 1 orang, 2 orang dalamnya. Cukup. Istana di sorga. Dan saya yakin ibu apa-apa ni cukuplah duitnya itu untuk bangun 1 musalah itu. Cari tempat-tempat. Kau di kampung, kau ke Lima, Tasarah.
membangun masjid. Tapi lillah ya. Bangunnya karena Allah. Karena itu masjid Bapak Ibu, nanti kalau ada Bapak Ibu yang bangun musala, bangun masjid, jangan dikasih nama kita atau nama suami kita. Tidak usah. Kasih aja tuh nama umum saja. Ya, Baitur Rahman, Baitur Rahim, ya, Darussalam. Karena Bapak Ibu nanti kalau nama kita dipakai jadi nama masjid musala itu, setiap saat nama kita dipanggil orang, disebut orang, ada kegembiraan di hati, nanti hilang sudah istananya. Kalau ada kegembiraan di hati ketika masjid nama kita disebut, hilang istana Bapak Ibu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Kalau sudah gembira disebut nama, tandanya kita ria, dan kalau begitu hilanglah sudah. Saran saya nanti begitu. Kalau Bapak Ibu bangun masjid, bangun musala, namanya tidak usah nama kita, nama suami tidak usah. Serahkan saja kepada Allah, itu milik Allah. Tapi ingat Ibu ya, yang bangun itu masjid walaupun sebesar sarang burung. Ibu tidak perlu juga, mungkin bisa jadi tonggak, tidak perlu juga satu masjid, tonggak aja satu, cukup. Ya, tapi Ibu diam saja. Kadang tu ibu kau, nya bangun tonggak cie, atiuk kamar saji, situ duduk tadi. Tonggak tu. Bertanya lah kawan, Bu, bagus sih kau tadi ibu duduk dekat tonggak aku. Dan asa basanda ke tonggak aku nyaman perasaan dan batu. Kau dan bangun cie mah. Tu mana nama itu habis. Nah, 3 ya, bangun masjid. Yang keempat, orang yang dibangunkan istana di sorga. Hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, hadis riwayat At-Tirmizi. Ini saya bacakan, ini agak panjang nih. Kata Nabi, iza mata waladul abdi kallallah li malaikati qabattum walada abdi ya fayaquluna na'am. Fayaqulu qabattum samarata fuadi fayaqulu na'am. Fayaqulu maza qala abdi fayaqulu hamidaka wastarja'a fayaqulullah ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu bi baitil hamdi. Itu bunyi hadisnya. Jadi kata Nabi, bila seseorang kematian anaknya, ini khusus yang kematian anak nih. Ya, hadis At-Tirmizi. Kalau seseorang kematian anaknya, maka Allah panggil malaikat yang mencabut nyawa. Hei, engkau cabutkan nyawa anak hambaku itu? Kata malaikat, na'am, saya cabut. Engkau cabutkan nyawa buah hatinya? Na'am, saya cabut, kata malaikat. Iya. Apa yang dikatakan hambaku ketika anaknya mati? Maka kata malaikat, saya dengar dia membaca Alhamdulillah dan mengatakan innalillah. Kata Allah ke malaikat, bangunkan untuk hambaku itu istana di sorga, beri nama istananya Baitul Hamdi. Jadi ada satu sorga, satu istana di sorga itu namanya Baitul Hamdi. Ini istana spesial nih, Baitul Hamdi. Siapa yang mendapatkan Baitul Hamdi? Orang yang kematian anak. Tapi disebut Nabi, iza mata waladul ab, bila seorang kematian anak. Tapi tidak cukup kematian anak, syarat dia dapat istana. Ketika anaknya mati dia berkata Alhamdulillah, innalillah. Kalau itu keluar dari mulutnya, istana di sorga namanya Baitul Hamdi. Istana untuk orang yang memuji Allah. Tapi anaknya mati. Sebab kematian anak ini tidak mudah Ibu. Sudahlah susah kematian anak, membaca Alhamdulillah pun tidak mudah pula. Gini, kalau mati bapak kita, lalu kita baca Alhamdulillah, itu tidak sulit. Banyak orang bisa, bapaknya mati dia baca Alhamdulillah. Apalagi, apak ko lah payah lah, sakit-sakit lah payah, maben lah jadi baban selama itu. Mati Alhamdulillah bisa tu. Apalagi kau buka berangkas lah bagi warisan ya mah. Iya, banyak orang bisa kalau bapaknya mati Alhamdulillah, tidak ada masalah, bisa. Mati suami, banyak orang bisa baca Alhamdulillah. Lagi suami kalau banyak laku, mati Alhamdulillah. Tapi tidak dapat di sana tu Ibu. Kalau suami Ibu mati, Ibu mengucapkan Alhamdulillah, tidak dapat di sana. Karena banyak orang bisa begitu. Kalau kematian suami, orang baca Alhamdulillah, banyak yang bisa tu. Ya. Makanya ibu-ibu kalau mati suaminya, banyak yang glowing kan, sudah tu. Iya tuh. Ketika punya suami, gara BTB saja.
Ya, baju katiak sabit saya pakai ya dah. Orang kalau mati istrinya baca alhamdulillah, banyak yang bisa. Tanyalah apa-apa nih. Kalau istri mati baca alhamdulillah biasa. Bisa, semua orang bisa tuh. Tapi kalau anak mati, Ibu, aduh beratnya masyaallah. Kalau anak mati ada orang baca alhamdulillah, itu tidak sembarangan orang tuh, Ibu. Wajar dia dikasih Allah istana namanya Baitul Hamdi yang kematian anak. Jadi benar tuh, Ibu, ya, kalau ada yang berkata kalau mati anaknya, itu anaknya sudah menunggu dia di sorga. Bukan di sorga ditunggunya, di istana Baitul Hamdi namanya. Maka beruntunglah ibu-ibu yang pada kematian anak. Ya, istana sudah menunggu. Ya, itu makanya alhamdulillah tadi istana disiapkan Allah bagi yang kematian anak. Tapi berat, Ibu, berat. Tak mudah, Ibu, lagi anak sedang disayang umur 2-3 tahun tu sedang lucu-lucunya. Beratnya minta ampun tu, tapi bacalah alhamdulillah karena Allah bertanya ke malaikat, apa yang dikatakan hambaku saat anaknya mati? Hamidaka wastarja'a. Dia memuji engkau dan mengatakan innalillah. Alhamdulillah. Sudah, bangunkan untuknya istana di sorga, beri namanya Baitul Hamdi. Nah, ini khusus, Ibu, ya, istananya bagi yang kematian anak saja. Itu saya katakan beruntunglah ibu yang ya pernah anaknya mati dimatikan Allah, karena istana sedang dirancang Allah untuk dia tuh. Syaratnya dia mengatakan alhamdulillah innalillah. Begitu. Nah, itu istana ya yang keempat. Yang kelima, dalam hadis Ummu Habibah, hadis riwayat Muslim, kata Nabi, man shalla isnata asyarata rak'atan fi yaumin wa lailatin tatawuan ghaira faridatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang menjaga salat 12 rakaat sunat di luar yang wajib setiap hari, Allah bangunkan istana untuknya di sorga. Yang kelima, yang salat sunat 12 rakaat setiap hari. Itu hadis Muslim. Man shalla isnata asyara rak'atan tatawuan ghaira faridatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau dia salat 12 rakaat setiap hari sunat, tidak pernah kurang 12 rakaat setiap hari, pasti banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan istana untuknya di surga. Nah, ibu bapak tolong jaga salat 12 rakaat sunat. Kalau ibu bapak salat rawatib saja, itu sudah yang muakkad sudah 10 tuh. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu yang muakkad, yang tak pernah ditinggalkan Nabi. Tapi tambahannya banyak. Ada 4 sebelum zuhur, ada 4 setelah zuhur, ada 4 sebelum asar, ada 2 sebelum maghrib, ada 2 sebelum isya. Kalau totalnya semua 22. Tapi minimal yang rawatib itu tidak pernah tinggalkan Nabi. Dalam hadis Ibnu Umar 10. Kalau 10 aja kan tinggal tambah 2 lagi itu. Terserahlah tambahannya di mana. Makanya Bapak Ibu sebelum tidur coba hitung dulu. Hari ini sudah 12 sebelum. Kalau belum cukupkan 12 baru tidur. Kecuali ibu nanti mau tahajud malam, nanti malam lengkapkan 12. Ini syarat minimal nih, Bu. Syarat minimal kata Nabi kalau ingin dibangunkan Allah istana di sorga, setiap hari fi yaumin wa lailatin, mulai pagi sampai malam, terhitung 12 rakaat tidak pernah kurang. Kecuali safar atau sakit. Kalau ibu musafir tidak usah salat sunat. Sudah dicatat otomatis. Ibu biasa 12 rakaat nih. Sekarang ibu safar, selama ibu safar sampai balik tinggalkan saja itu. Tetap dicatat. Itu hadis Bukhari. Iza safaral abdu aw marida kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan.
amal sunat yang biasa dikerjakan seseorang bila dia safar atau sakit tetap dicatatkan. Kalaupun dia tak mengerjakan sampai sehat atau sampai pulang. Selama ibu sehat dan selama ibu mukim, yang 12 rakaat jangan pernah kurang. Itu syarat minimal istana dibangunkan Allah di sorga. Ya kalau yang mananya terserah. Kalau ibu mau tahajud aja semua nanti tidak apa-apa. Saya tahajud aja Ustaz nanti. Ya, 12 rakaat tambah 1 witir. Ya tidak apa-apa. Yang pasti dari mulai pagi sampai malamnya besok fajar ibu terhitung 12. Nah, itu hadis sahih itu. Ya dari Ummu Habibah dari si Nabi. Nah, Bapak Ibu rancanglah. Siapa yang ingin dibangunkan istana di sorga, kata Nabi, jaga salat sunat 12 rakaat. Nah. Yang keenam, hadis dari Muaz bin Anas, hadis riwayat At-Tabrani. Kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimah. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, asyara marat 10 kali setiap hari, banallahu lahu qasran fil jannah, dibangunkan Allah untuknya istana di sorga. Nih, qul huwallah al-ikhlas 10 kali setiap hari. Nah, ini ringan nih Bu. Kalau 12 salat sunat agak berat juga tadi itu. Kalau yang 10 kali qul huwallah ini gampang nih. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu cicil saja setelah subuh 2, setelah zuhur 2, setelah asar 2, setelah maghrib 2, setelah 10 tuh. Iya. Ibu dari jalan dari masjid ke rumah itu 10 bisa tuh. Apa pula susahnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebenarnya bisa 10 tuh. Dari ibu di masjid sampai ke rumah tu 10 bisa tu. Yo kalau tidak mota, kan mota kau pangkai masalah itu. Tadi dari rumah ke masjid mota, tiba di masjid mota. Orang berceramah wak mota. Kau pulang mota lo dia, tiba di muka pagar mota lo tengah jam lain. Baca lah tu ibu 10 tak payah mana no. Cuma ibu-ibu ya kan sambil jalan aja baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca. Kalau ibu ditegur orang, sahutlah. Bu, yo, apa kabar? Aja nih Bu. Oh, payah lo orang ibu sudah sembahyang. Begitu ya. Istana ibu ya, istana. Qul huwallahu ahad. Tak payah tu ibu. Kalau tak menjelang tidur, ibu jadikan wirid. Pokoknya wirid sebelum tidur qul huwallah 10 kali. Tergantunglah ibu mau kapan mau apa waktunya, terserah, kita yang paling tahu kapan kita misalnya. Nah, tapi memang begitu janji Nabi, yang baca qul huwallah 10 kali setiap hari. Tapi ini di luar salat ibu ya. Jadi ibu tadi kan salat sunat ada 2 leh. Qul huwallah saya sadonya. Jadi selesai langsung, enggak itu. Ini di luar salat nih, yang baca ya qul huwallah asyara marat 10 kali. Enggak boleh kurang. Kalau kurang enggak cukup syarat, lebih enggak apa-apa. Ya, pokok sehari itu minimal 10 ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira semua kita bisa dapat istana di sorga. Cuma tidak semua dikasih istana, karena istana di sorga itu bagi yang mau, bukan bagi yang mampu. Baca qul huwallah pula-pula tidak mampu tuh 10 kali, mendak mau aja. Istana di sorga itu bukan mampu, mau tak? Jalannya banyak tadi. Tidak bisa tadi yang nomor 1, nomor 2, tidak bisa nomor 2, nomor 3, tidak nomor 3, nomor 4, 7. Taluklah ibu yang mau jadi suami, tak taluk Ustaz, tak taluk dah mau cutul Ustaz. Ada mudah. Ya tu. Bisa banyak itu nak taluk cik ala lah tu. Ya dah piakal lah tu. Ya tu. Cik nak taluk. Nah, itu ya, bacalah qul huwallah ya. 6 ya. 7 lagi. Yang 8 dah. Yang ke-8 hadis dari Aisyah.
Hah? 7 tuh. Nah, hadis dari Aisyah, hadis riwayat Ahmad. Man sadda furjatan rafa'ahullah biha darajatan wa bana lahu baitan fil jannah. Kata Nabi, siapa yang mengisi saf-saf yang rongga atau merapatkan saf, maka dibangunkan Allah istana di sorga. Jadi ibu-ibu, merapatkan saf itu bukan hanya soal kesempurnaan salat. Siapa yang mengisi saf-saf yang longgar, yang kosong dia rapatkan istana. Kadang-kadang ibu-ibu kok ikut saf di ujung alun panu lah. Nyobuet lo di belakang. Ndak nyopanuhi saf di ujung tu lo. Bah kau ndak besi di ujung tu, nak belok orang di ujung tu. Assalamualaikum kita calik ke nyok pantang calik ke nyok. Istana di sorga tu ibu-ibu kalau ada saf yang kosong, yang longgar, rapatkan. Itu makanya ibu-ibu kalau ke masjid salat berjamaah, jangan dibawa sajadah yang lebarnya itu semeter itu. Ibu kalau sajadah ibu lebar, itu orang tak mau nginjak, takut orang. Apalagi beko taijak sajadah ibu, mungko ibu gambuang kurang tu. Kalau ibu buat sajadah lawe, elo orang tu bu mendakik kambo ya pijak sajadah ambo ya. Kona ibu lipek. Kalau berjarak ibu dengan orang, pertama setan lalu lalang di sana kata Nabi. Yang kedua dia bisa jadi dihitung salat sendiri tidak berjamaah karena tidak tersambung. Kata Nabi, man wasala saf wasalahullah. Siapa yang menyambung saf tersambung dari ibadah jamaah. Man qata'a saf qata'ahullah. Kalau dia tidak bersambung safnya putus, namanya tu ada jarak, putus pula dia dari pahala jamaah. Rugi ibu. Kalau ada rongga di antara ibu, maka kata Nabi diputuskan Allah dia dari jamaah. Tapi kalau ibu isi, bukan hanya pahalanya ibu dapat istana di sorga. Bagi yang merapatkan saf, man sadda furajatan. Siapa yang menyempitkan merapatkan saf, maka dibangunkan Allah istana untuknya di sorga. Itu perlu jadi perhatian ibu-ibu kerana saf ibu-ibu kok banyak bermasalah. Ya. Kalau apa-apa aku tak ada masalah saf lah. Ibu-ibu yang banyak. Ibu yang tiba kudian, jan sajadah ibu diletakkan di mungko. Aku belum puasa banyak aku baca charter masjid tu. Awal datang dan sajadah tu awak pulang leh. Sebab aku tiba kudian asal diansa orang sajadah aku awak berang kurang. Aku kudian tiba lah kami orang sajadah aku lah kosong saya beko. Ibu-ibu, saf 1 itu kata Nabi hak yang datang pertama. Yang datang kedua saf 2, yang datang ketiga saf 3. Tak boleh kita datang terlambat lalu ke saf 1. Kalau mau cepat datang, mau saf 1 cepat datang. Makanya yang datang dulu kamu ko. Ibu-ibu kalau datang ke masjid biasakan yang duluan duduk di mungko. Ada awak nak dulu di belakang. Itu hak di depan tu, itu hak yang datang duluan tu. Mulai besok kau Ramadan acuk kau. Lagi masjid kau ketik, atu baca charter tampik tu ya sajadah. Ibu zalim kau orang datang dulu tu. Kalau ibu mau di depan, dulu datang. Wah kuda datang sajadah bantang situ. Atu jadi sumber cakap beku tu. Lagi masjid nak gadang mana lo jamaah banyak. Nah gitu tuh, rapatkan saf, jangan biarkan kosong istana di sorga. Itu janji Nabi begitu ya. Bagi yang mau merapatkan saf. Nah terakhir, yang ke-8 nih. Hadis agak panjang nih, hadis Abu Dawud dari Abu Umamah. Kata Nabi, ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhikkan. Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kazib wa in kana mazihan. Wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Ada 3 aja kata Nabi. Saya jamin ada istana di ujung sorga. Jadi sorga itu ada tingkat-tingkatnya tuh. Fi jannatin aliyah. Sorga itu tinggi. Dia bertingkat-tingkat ke atas. Jadi ada istana yang di paling bawah. Ada istana di bawah tuh.
di ujung sorga itu ada istana. Itu saya jamin kata Nabi untuk yang meninggalkan untuk yang meninggalkan debat, tarakal mira, walau kana muhikkan, kalaupun dia benar. Jadi meninggalkan debat walaupun benar. Satu. Jadi orang yang tak mau berdebat, walaupun dia benar, tapi dia tak akan mau berdebat, kata Nabi, itu baitan bi rabdil jannah, ada istana di ujung sorga untuk dia. Yang meninggalkan debat, walaupun benar. Makanya ibu-ibu, jauhilah bertengkar, jauhi berdebat dengan siapa saja. Saya di TV itu ibu tidak pernah nonton acara debat-debat. Debat itu sudahlah saling menjatuhkan, saling mempermalukan, membuka aib orang. Debat itu tinggalkan. Walaupun benar. Ibu jo suami yang berdebat-debat oh. Misalnya Pak kau bawa auto. Ibu cukup kasih saran saja. Pak, boleh yang bagi saran, boleh. Kalau kamari wak lewat, mungkin agak lebih langang. Kalau di situ wak lewat, aku ada orang baralik. Cukup segitu. Oke, siapa? Duduk salah situ, dah apa? Ibu yang berdebat je leh. Tak nampak bendera Marawa ada Pak situ Udah, diam. Jangan debat. Apa kau kadang tak mudah kita ulah pada lah. Walaupun ibu benar lah nampak tagak Marawa, biar. Jangan berdebat je. Oh beku yo tak sakit auto kau ndak lalu loh, ndak berjalan loh. Tu ibu-ibu apa beku tu? Di hati kecil itu. Tu kau yang kecil tadi. Awak lagai akak tangkap. Itu tak boleh tu. Kalau apa? Oh, yo macet ibu. Dah baal Pak, bersabar tu awak. Biasa saja tu namanya jalan situ. Begitu tu. Jadi ibu datang kecil ibu. Jalan kecil tadi. Sailah. Nah. Tinggalkan debat walaupun ibu di pihak yang benar. Karena berdebat tu tidak ada gunanya ibu. Kadang awak masalah anak, awak berdebat suami isteri, berhari-hari berdebat. Anak di mana sekolah, kecil apa aku, TK aku, kecil apa aku, TK aku rancak aku. Tak usah berdebat. Ibu kasih tahu Pak, kalau di TK aku, itu kelebihannya. Kalau di TK aku, kelebihannya. Apa mau yang mana aku? Yang ikut salah. Sudah. Ya. Jangan berdebat kadang ibu, kadang cerita itu. Baca, kapai beralik, tanya ambil baju 3, ambil baju 2. Pak, yang mana rancak Pak? Yang kuning atau yang merah? Kalau yang kapai beralik kau yang kuning mungkin rancak ibu. Tapi yang ketujuh dia merah kau. Aduh, mengawat tanya je tu, rancak lah ibu pakai saya. Pak tu jangan dah polo emosi lah nyo. Sudah aja berdebat je lah. Kau ketujuh yang kuning ambil salah. Itu. Abang betul. Jauhi debat. Debat tu tak baik. Kata Nabi, istana di bawah sorga itu, di ujung sorga itu ada untuk orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Lalu ada istana di tengah sorga, fi wasatil jannah, bi baitin fi wasatil jannah. Ada sorga di tengah-tengah sorga. Di sorga itu ada level 1, ada level 2, sampai level di tengah itu. Ada lagi istana di sana. Untuk siapa? Yang meninggalkan bohong. Meninggalkan bohong walaupun bercanda. Bagarah. Itu lawak-lawak tu, komedi-komedi itu ibu. Itu banyak di situ bohong-bohongnya tu. Yang meninggalkan bohong walaupun bagarah. Makanya ibu-ibu jual anak cucu tu dia nyacu ibu duto. Dulu abu ketik-ketik ibu ketika di kampung kan mandi di sungai itu, lubuk-lubuk kan banyak di sungai itu. Tu jangan dua itu kecil nenek-nenek tu. Jangan ke mandi ke sungai. Ada labi gandun situ. Labi gandun apa labi gandun? Tapi takut ibu labi gandun kok nyululu. Bohong tu.
Walaupun konteksnya mengajar menakut-nakuti, tapi itu bohong. Tak boleh istana hilang. Istana tu jangan bohong walaupun bercanda. Kadang awak menakut-nakut anak, nakut cucu tu. Itu aduh panjang-panjang gigi tu. Saya takutnya tu. Supaya berantinya menangis takut-takut. Ibu bohong. Bohong tu. Tinggalkan bohong walaupun bercanda. Istana di tengah sorga untuknya. Jadi ibu kalau you cucu tu jujur saja. Ya misalnya ibu cucu menurui, "Kama nek?" Ya jujur aja lah, nenek pe pengajian sebentar ya. Beko nenek balik kan oleh-oleh antara ragaan 7. Kajian. Kama nek jadi orang mati pe pengajian. Payah tak painya. Jadi orang mati takutnya. Ibu pe pengajian. Tak boleh bohong tu ibu, tak boleh. Ya. Walaupun konteksnya hanya bercanda atau mendidik. Dulu orang sisuk cerita tu ibu. Apa tak kenal tu? Duduk dibantah kan. Ang duduk dibantah, dibisui kuang weko. Tampan bantah tu langsung. Ya walaupun awak faham mungkin makasih lu menakut-nakuti. Kalau ditegur saya, jangan duduk dibantah nak. Bantah tu kapalot. Hanya jawab mah. Satu nak buli mah cik. Tapi kalau dikecen ang dibisui kuang ya. Alah. Itu tak boleh begitu itu. Berbohong namanya itu. Kata Nabi, istana untuk orang yang meninggalkan bohong walaupun sekadar bercanda. Kalau pembohong benar-benar membohongi orang, nerakanya paling bawah. Ya, orang munafik itu kan pembohong, orang munafik nerakanya paling bawah. Ini orang berbohong bercanda aja. Bercanda berbohong itu pun tak akan dapat istana di surga. Hilang istananya. Nah, baru yang terakhir ada istana fi a'lal jannah, istana di puncak surga. Jadi ada istana di puncak surga, di puncak itu istananya. Ibarat itu di Jawa tu ada puncak tu, villa-villa. Oh indah tu. Kata Nabi untuk siapa? Liman hasuna khuluquh. Bagi yang akhlaknya sempurna baiknya. Jadi ternyata dari tadi istana yang hebat bukan karena ibadah, sujud, ruku, baca Quran. Akhlak. Istana tu akhlak tu ibu. Ini yang mulai hilang dari kita ni akhlak ni ibu. Ya. Saya apa ibu, kemarin ni ada ceramah di Pelindo. Lu pulang ceramah tu saya lewat di Pantai Imani tu, di Gado-Gado tu, jalan tu, pakai motor. Itu ada ibu-ibu dorong motor, mendaki itu dorong motor. Sudah banyak orang lewat tadi. Tidak ada yang menegur ibu tu. Lalu saya berhenti, saya tegur, "Bu, kenapa motornya didorong?" "Itulah Pak, bensinnya minyaknya habis. Tak tahu saya kena ampernya tak aktif lagi, habis." Tuh saya bilang, "Ibu tunggu aja di sini ya, biar saya carikan bensin minyak tadi." Udah tanggung kadang hati ibu tuh ibu. Padahal banyak orang lalu dari itu, kenapa tidak dibantu? Itu yang akhlak namanya. Itu yang akhlak. Ibu kalau bawa kendaraan, ada kendaraan orang mogok, ditanya lah ibu, "Kenapa mogok? Ada yang bisa saya bantu?" Itu akhlak. Itu akhlak. Ya, kan banyak itu kita lewat orang misalnya butuh bantuan, kita padahal bisa membantu, lewat aja. Karena saya pernah mengalami itu ibu. Jadi suatu hari pada aki mobil saya tu drop, habis. Tak bisa hidup lagi wak kape ceramah. Ada untung ada apa-apa nyoba otonya daki itu, nyambiin tali akinya, nyocaskan kaki oto ambo, nyala lapang perasaan ambo. Begitu akhlak tu harusnya tu. Kau nampak ibu-ibu, kalau ada orang kamu barang, berhentilah wak sebentar. Itu akhlak, itu akhlak. Kau nampak kawan kamu belok, kamu muta di perempat, di pertigaan, di simpang tu, berhenti awak sebentar, agilah nyo lalu, dak kata lambek lah wak lo. Itu akhlak, itu yang mahal di jalan tu mahal nampak dia buat akhlak tu. Kadang awak kalau belok ke buat la sekelamo lampu sengwe duit lama tu ndak jo orang
Kenapa nak dikasih jalan orang sebentar? Itu yang akhlak. Dan kata Nabi, bagi yang akhlaknya baik, itu istana di puncak sorga. Jangan ibu kira remeh-temeh kita membantu. Jangankan orang membantu. Pelacur saja memberi minum anjing yang kehausan, diampuni dosanya ke sorga dia. Anjing baru tuh. Makanya perempuan masuk neraka pula karena mengurung kucing. Karena akhlak juga tuh. Maka saya sampaikan apa-apa kalau ada yang suku mengurung burung, Pak Lapen sudah burung tu lah pada kerajo lah besok. Kalau Pak mengurung burung, aturannya harus ada kandang baik sekadang masjid wah. Tanam pohon di situ. Baik kolam renangnya. Iya, carikan pasangannya. Iko kandang sampingnya. Nya surang lo situnya. Lah setahunnya menduda di situ. Tidak berakhlak namanya tuh. Tidak berakhlak namanya tuh. Kata Nabi, akhlak yang baik itu istananya di puncak sorga. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu yang nampak itu butuh bantuan, segeralah. Kadang lah nampak orang jatuh di jalan Bapak Ibu, berhentilah. Berhentilah, kalau bisa kita bantu, kenapa tidak kita bantu? Dulu ada mahasiswa saya meninggal Ibu, dia kecelakaan di Pisang itu, di lampu merah Rakit Semen Padang tuh. Sampai mati di situ Ibu, tidak ada yang mengangkat ke rumah sakit. Tunggu lo polisi datang lo. Ya. Akhlak. Kata Nabi begitu, akhlak yang baik itu istananya di puncak sorga. Begitu. Nah, itulah Bapak Ibu ya, 8 orang yang dijanjikan Allah istana di sorga. 1, istri Fir'aun. Kenapa istri Fir'aun? Karena dia bersabar sampai mati mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan yang sangat berat. 2, Khadijah. Kenapa Khadijah? Karena capek dan lelah mendampingi suami. Yang ketiga, yang membangun masjid karena Allah. Yang keempat, yang kematian anak tapi dia mengatakan alhamdulillah, innalillah. Yang kelima, yang salat 12 rakaat setiap hari. Yang keenam, dia membaca surah Al-Ikhlas 10 kali setiap hari. Yang ketujuh, dia merapatkan saf, mengisi saf-saf yang kosong. Yang kedelapan, akhlak nih. Di antara akhlak itu apa? Meninggalkan bohong walaupun bercanda, meninggalkan debat walaupun benar, dan segera menolong orang tanpa harus diminta bantuan. Nah, kalau Bapak Ibu punya akhlak begitu, ada istana 3. Istana di ujung sorga, istana di tengah sorga, dan istana di puncak sorga. Ya, kalau kita memiliki akhlak yang baik. Ya sama juga ibu-ibu di sini. Ibu terlambat, ada orang terlambat, awak lah duduk. Kasih tempat duduk Bu, sini duduk Bu. Itu namanya akhlak. Itu yang akhlak namanya Ibu. Ya, hasunah khuluqu itu begitu. Tak perlu orang minta bantuan, kita tawari bantuan, itu akhlak tuh. Kalau ibu anak ada tetangga ibu anaknya menangis tengah malam belum bantu lah, ibu datanglah ke rumahnya. Boleh jadi dia kelaparan, anaknya tidak ada makanan. Mungkin jadi anaknya sakit, tidak ada piti baru be. Itu akhlak tuh ibu. Itu yang akhlak namanya. Ya. Jangan ibu hidup ya sendiri aja, tidak peduli dengan orang. Istana di puncak sorga kalau orang itu akhlaknya baik. Nah, begitu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.